Jepang, sebuah negara dengan teknologi canggih dan ekonomi terbesar keempat di dunia, terkenal karena ketertibannya. Namun, apakah kamu tahu bahwa meski Jepang termasuk negara maju, tingkat kesenjangan sosialnya jauh lebih rendah dibandingkan negara kaya lain seperti Amerika atau Inggris? Apa yang menyebabkan tidak adanya jurang besar antara orang kaya dan miskin di sana? Apakah ini berkaitan dengan budaya, pemerintah, atau sistem pendidikannya? Untuk memahami hal ini, kita harus menelusuri sejarah panjang Jepang, dari feodalisme samurai hingga ledakan ekonomi pasca perang. Pada masa lalu, Jepang dikuasai oleh sistem feodal yang melibatkan shogun, daimyo, dan samurai sebagai elit, sedangkan petani dan pengrajin berada di bawahnya. Namun, feodalisme Jepang berbeda dari Eropa. Jepang memiliki etika kolektif yang kuat dan hierarki yang stabil. Di Jepang, petani dihormati karena peran mereka dalam menghasilkan pangan. Ketika Jepang membuka diri dari isolasi, negara ini mulai membangun industri, sistem militer, dan pendidikan. Melalui modernisasi yang besar-besaran, pemerintah menerapkan berbagai perubahan signifikan, mewajibkan pendidikan untuk semua anak, menanggalkan sistem kasta feodal secara resmi, dan membentuk tentara nasional dari rakyat biasa. Restorasi Meiji mengantarkan dasar bagi masyarakat Jepang yang modern, egaliter, dan terdidik. Setelah Jepang mengalami kekalahan akibat bom atom, Amerika Serikat berperan dalam membantu pembangunan kembali negara ini. Titik balik penting dalam sejarah Jepang meliputi reformasi agraria yang membagi tanah pemilik kebesar kepada para petani, konstitusi baru yang meniadakan kekuasaan absolut kaisar serta menegakkan hak asasi manusia, dan larangan kepemilikan militer yang mengalihkan anggaran ke pendidikan dan ekonomi. Apakah alasan dibalik rendahnya kesenjangan sosial di Jepang? 1. Berhasilnya reformasi agraria. Berbeda dengan banyak negara Asia lainnya, Jepang sukses membagikan tanah secara adil. Petani menjadi pemilik tanah, bukan sekedar buruh tani, menciptakan kelas menengah yang solid. 2. Pendidikan massal dan merata. Sejak era Meiji hingga kini, Jepang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan universal. Semua anak, tanpa memandang status ekonomi, mendapatkan pendidikan dengan standar yang sama. Sekolah negeri di Jepang menawarkan kualitas pendidikan yang sangat seragam. Biaya pendidikan dasar ditanggung oleh pemerintah. Pendidikan menjadi sarana utama untuk memutus siklus kemiskinan. 3. Budaya kolektif dan rasa malu sosial. Masyarakat Jepang memiliki norma yang menjunjung tinggi kesetaraan, sopan santun, dan rasa malu terhadap keberhasilan yang berlebihan. Tidak biasa melihat orang pamer kekayaan di sana. Gaya hidup sederhana dipandang sebagai bentuk kesopanan. Ada norma untuk tidak membuat orang lain merasa lebih rendah. 4. Sistem pajak dan distribusi kekayaan. Pajak penghasilan di Jepang cukup progresif. Negara menyediakan berbagai program bantuan sosial seperti asuransi kesehatan universal dan pensiun nasional. Pemerintah berperan aktif dalam distribusi kekayaan, terutama setelah perekonomian Jepang memasuki masa kejayaan di tahun 1980-an. 5. Peran perusahaan dan stabilitas pekerjaan. Perusahaan besar di Jepang secara tradisional menawarkan jaminan kerja seumur hidup, gaji tetap yang stabil, serta bonus dan tunjangan yang seragam. Walaupun sistem ini mulai berubah di era modern, peranan sebelumnya sangat penting dalam mengurangi kesenjangan antara atasan dan buruh. Meskipun Jepang memiliki tingkat kesenjangan sosial yang rendah, negara ini tetap menghadapi tantangan. Jumlah lansia yang miskin semakin meningkat, sementara generasi muda menghadapi pekerjaan tidak tetap, seperti friter dan kontrak. Biaya hidup di kota-kota besar seperti Tokyo sangat tinggi. Namun, berbanding dengan negara maju lain seperti Amerika Serikat dan Inggris, Jepang berhasil menjaga struktur sosial yang relatif rata. Jepang membuktikan bahwa kemajuan tidak harus berujung pada kesenjangan sosial yang besar. Reformasi agraria, pendidikan yang merata, dan budaya kesetaraan sosial merupakan kunci keberhasilan tersebut. Jika kamu menginginkan keadilan yang lebih dalam masyarakat kita,
Belajar dari pengalaman Jepang bisa menjadi langkah awal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang yang memahami bahwa kesejahteraan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang keberpihakan.